Di puncak zaman kala sura, weton legi disebut paling gawat miturut ramalan Jayabaya. Ujian berat atau tanda wahyu kejayaan. Siapa saja yang memiliki weton legi di tahun 2026 harus siap dan hati-hati. Karena apa? Karena di tahun ini menurut ramalan Jayabaya, weton legi mengalami fase guncangan besar-besaran. Salam rahayu, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang berbahagia, di kesempatan ini kita akan membahas mengenai weton legi di tahun 2026. Miturut ramalan Jayabaya, weton legi ini disebut paling rawan, paling gawat. Karena apa? Karena di tahun ini termasuk disebut dengan puncak zaman kala sura. Hati-hati yang memiliki weton legi di tahun ini, harus siap dan waspada. Dalam penafsiran Primbon, bahwa di tahun ini disebut dengan puncak zaman kala sura. Karena apa? Karena fase guncangan hebat diyakini memicu perubahan tatanan kehidupan. Ya tahu siapa saja yang memiliki weton legi harus banyak berdoa. Di tahun ini, miturut ramalan Jayabaya, kembali menjadi satu perbincangan yang panas di kalangan budaya Jawa. Karena apa? Karena pemilik weton legi disebut menjadi titik kunci dalam pusaran energi spiritual. Karena apa? Karena di tahun ini termasuk weton legi mengalami fase hebat, fase berat, mengalami guncangan besar-besaran. Weton legi dalam posisi gawat menurut ramalan Jayabaya. Tetapi di dalam tafsir kejawen, istilah gawat bukan sekedar berarti kesialan atau ciloko. Ya itu diperhatikan baik-baik. Weton legi harus tahu. Beberapa orang menyebutkan sebagai fase yang sangat genting sebelum memasuki tingkat kejayaan yang abadi. Di dalam resesi global, perekonomian tidak pasti, sehingga gejolak sosial yang luar biasa. Dan pemilik weton legi ini dipercaya memegang sebagai peran penyeimbang arah zaman. Ya toh. Karena apa? Karena dikaitkan dengan Jayabaya menyebutkan bahwa di era kala sura dan ini adalah masa gara-gara, masa goro-goro di tahun ini. Hati-hati. Weton legi harus siap dan waspada di bulan suro ini. Dan ini adalah era zaman kala sura. Dan masa goro-goro nilai dan tatanan lama telah jatuh sebelum lahirnya zaman baru atau disebut dengan babak baru. Dan di tahun ini sebagai titik kulminasi transisi. Harus tahu weton legi ini.
karena di tahun ini memasuki era Kolosuro. Pergeseran dan puncak zaman Kolosuro di tahun ini. Miturut penafsiran dalam tafsir spiritual Jawa, zaman Kolosuro ditandai sebagai kebingungan massal, kebingungan besar-besaran. Nilai-nilai benar dan salah seakan terbalik, podo kualik. Karena apa? Karena situasi ini diyakini selaras dengan kondisi global penuh dengan ketidakpastian ekonomi. Harus tahu teknologi di tahun ini. Karena apa? Karena di tahun ini memasuki zaman Kolosuro. Hati-hati. Tekanan finansial dan perubahan sosial yang sangat cepat. Miturut ramalan Jayabaya, di tahun 2026 dunia mengalami fase surut, bumi mengecil, dan ini simbol tekanan yang besar dirasakan oleh kalangan banyak. Cuacane ekstrim, hawane gak karu-karuan, fenomena alam tak menentu, sehingga gejolak ekonomi dianggap sebagai proyeksi fisik dari gejolak batin kolektif. Ya toh, bencana di mana-mana, bencana besar-besaran di tahun ini termasuk era Kolosuro, atau orang Jawa menyebutkan Kolobendu. Harus hati-hati di tahun ini. Watologi menjadi perbincangan dunia. Di dalam kosmologi Jawa, pemilik weton ini berada di arah timur, arah wetan, melambangkan srengenge atau disebut dengan matahari terbit. Dan ini suatu awal baru, harapan baru, dan sebuah harapan untuk unsur weton legi dikaitkan dengan angin, untuk elemen yang menyejukkan tetapi juga bisa menjadi membesarkan api. Gedekno geni, api yang besar-besaran. Hati-hati dengan weton legi. Loh, kenapa? Kenapa weton legi ini disebut dengan gawat? Ini kita harus tahu kenapa disebut dengan gawat darurat atau rawan. Dan ini sebuah masa ujian bagi pemilik weton legi, ujian gede sebelum memasuki kejayaan. Perhatikan, tekanan finansial menjadi ujian awal, ujian wong legi. Di luar sana ya, kita harus tahu, menjadi ujian awal. Dan di luar sana banyak yang merasakan utangnya akeh, utangnya numpuk, rezekine seret, mampet, lelah berpikir. Ya toh. Dalam fase ini sebagai proses pembersihan diri atau pembersihan batin. Karena apa? Karena di tahun ini dengan energi api, Kolosuro dianggap bertabrakan dengan elemen angin. Karena weton legi memiliki elemen angin atau udara. Hati-hati dan waspada. Jangan sampai pemilik weton legi terpancing. Ojo nganti terpancing emosi, terpancing amarah. Apabila jenengan terpancing emosi dan situasi justru memburuk, situasi malah nggak karu-karuan. Hati-hati.
Jangan sampai terpancing emosi. Kuncinya pemilik ontologi ketenangan dan menjaga sikap mawas diri. Kita harus siap di zaman Kolosuro. Dunia sedang tidak baik-baik saja. Harus pandai menjaga sikap atau disebut dengan pasrah diri sebelum datangnya kemakmuran yang luar biasa. Dalam Primbon Jowo menyebutkan fase ini disebut sebagai masa seleksi, dihina, fitnah di mana-mana, dan renggangnya suatu pertemanan. Dan ini sebagai proses menyingkirkan energi yang negatif. Diguak kabeh energi negatif. Memulai babak baru. Dan ontologi ini diramalkan akan memasuki fase kemakmuran di kemudian hari dan kejayaan di masa yang akan datang. Untuk itu, siapa saja pemilik ontologi harus siap dan waspada, kelola batin dengan bijaksana, jaga sikap, pasrah diri, berdoa dan usaha mohon kepada Tuhan Yang Maha Esa. Niscaya kehidupan ontologi takkan pernah kekurangan suatu apapun hingga usia tua. Di zaman Kolosuro ini kita harus banyak-banyak berdoa dan bersyukur, mensyukuri nikmat yang sudah ada. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.